Where's Dev? Halo guys, apa kalian baik-baik saja? Ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas film yang diadaptasi dari novel ini yang mengisahkan tentang pejuang gerilya di Afrika Selatan, tepatnya di Nigeria, karena perang saudara yang menghancurkan negaranya. Keberanian dan kebrutalan pembantaian pun terpaksa mereka lakukan untuk mempertahankan wilayah mereka. Film ini juga memenangkan penghargaan di beberapa festival film di tahun 2015. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di awal cerita kita lihat keseruan anak-anak yang sedang bermain. Tidak seperti anak pada zaman sekarang, mereka jauh dari kata teknologi seperti gadget, HP, komputer, apalagi Facebookan atau mabar FF. Mereka begitu bergembira dan menikmati permainan dengan alat yang sederhana. Dan itu terjadi setiap hari, karena sekolah mereka diliburkan akibat dampak peperangan. Oke, kita fokus ke kawanan anak-anak sok jagoan ini, dan diketuai oleh seorang anak yang bernama Agu. Dia anak yang paling berpengaruh di kelompoknya. Mereka mengelilingi kampungnya sambil membawa rongsokan casing televisi. Entah apa yang mereka lakukan. Lalu, dengan percaya diri, si Agu menawarkan casing televisinya kepada polisi setempat yang sedang berjaga. Yang menurutnya ini adalah televisi imajinasi. Mereka pun beratraksi di depan polisi itu seperti layaknya acara televisi. Akan tetapi, polisi itu malah ngasin lalu mengusirnya. Si Agu pun tidak patah semangat. Lalu ia kembali berjalan berserta kawannya. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan kampungnya yang selalu dikelilingi oleh tentara bersenjata lengkap yang sedang berjaga. Karena kampungnya itu adalah tempat pengungsian perang. Lalu ia pun mencoba menawarkannya ke tentara itu. Si Agu pun kembali menunjukkan atraksinya. Bak seperti sales panci, si Agu ngebacot tetek BTRP dan cod pertengahan. Alhasil, tentara itu pun mau barteran dengan makanannya. Akhirnya mereka pun pulang dengan perut kenyang. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya, menceritakan bahwa keluarga si Agu ini adalah keluarga yang cukup bahagia. Dan ia termasuk anak yang rajin membantu, suka menabung, dan tidak sombong. Terlebih bapaknya adalah seorang guru sekolah dasar, dan bapaknya itu orang yang berpengaruh di kampungnya untuk mengatur para pengungsi perang. Ia mempunyai seorang kakak yang lumayan rese, karena kakaknya itu beranjak dewasa memasuki masa puber yang doyan cewek. Mereka pun suka bercanda layaknya adik kakak pada umumnya. I'm not liking his music. Si Agu pun rajin dalam mengikuti ibadah kepercayaannya. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Si Agu berserta saudaranya melakukan tindakan tidak baik. Mereka menghadang pengguna jalan dan menghalanginya dengan pohon. Seakan mereka yang membantu, lalu ia melakukan pungli atau pungutan liar. Lalu datanglah seorang penyihir yang sudah gila dan memarahi mereka dengan berkata, "Iblis memberkati kalian," dan seakan mengutuk perbuatan mereka. Dan mereka pun lekas pulang. Di saat malam hari, seperti keluarga biasanya, mereka sedang menikmati hidangan dan bercengkrama bahagia. Si Agu pun menyuapi kakeknya yang telah lama buta. Lalu, keseruan pun pecah saat bapaknya melihat televisi di rumahnya itu rusak. Ternyata, televisi yang tadi dijual adalah televisi ayahnya. Si Agu pun berlari, ngabret, dan bersembunyi. Oke, kita lanjut ke scene berikutnya. Sedang asiknya menyapu dan sempat-sempatnya ia mengganggu kakeknya yang buta. Lalu terdengar di radio bahwa akan ada penyerangan kelompok NRC sebagai kudeta.
untuk menghancurkan semua partai politik dan membasmi PLF atau pemberontak. Lalu, kemudian warga berkumpul kepada orang yang berpengaruh di wilayahnya. Lalu mereka bersepakat untuk membela tanah airnya, supaya tidak direbut oleh pemberontak. Kemudian, wanita dan anak-anak diharuskan mengungsi, sementara kepada seluruh laki-laki untuk diam dan mempertahankan wilayahnya. Semua masyarakat pun menjadi gaduh karena tidak mau wilayah mereka akan dijadikan ajang peperangan tentara dan pemberontak. Di keesokan harinya, semua wanita dan anak kecil pun dievakuasi. Akan tetapi, si Agu ternyata tidak masuk anak kecil yang harus diungsikan. Betapa syok dan histerislah keluarganya itu. Dan berhasillah ibu dan adiknya yang dievakuasi. Dan terjadilah operasi militer itu. Saat keluarga si Agu dan yang lainnya sedang bersembunyi, lalu mereka pun diberondong tembakan oleh tentara. Akan tetapi, keluarga si Agu selamat, namun mereka tertangkap. Saat mereka dimintai keterangan bahwa mereka ada di pihak mana, si komandan tentara itu pun malah meminta informasi kepada wanita penyihir gila yang tadi. Sehingga si wanita itu berkata, mereka bukan orang wilayah ini, mereka adalah pemberontak, kata si wanita gila itu. Alhasil, mereka pun diberondong tembakan lagi, dan semuanya tewas. Akan tetapi, si Agu dan kakaknya berhasil melarikan diri. Namun sayang, kakaknya itu malah tertembak dan akhirnya wafat. Si Agu pun hanya bisa melihat mayat si kakak. Lalu ia pun ngabret lari ke Ruyuk Pontang-Panting. Karena si Agu orang Nigeria asli, jadi dia hanya terlihat bajunya saja dan gigi putihnya dalam kegelapan hutan dan teramat bersedih. Lalu ia pun menemukan gubuk di tengah hutan berharap ada secerca makanan yang bisa dimasukkan ke tenggorokannya. Akan tetapi, hasilnya nihil. Dia pun frustasi karena lapar semakin menggila. Lalu dimakanlah dedaunan bak kambing hitam yang lapar. Alhasil, dia pun menyembur seperti kobra India karena keracunan. Dan tiba-tiba, dia melihat seorang yang berpakaian seperti penduduk suku asli lalu menghilang. Lalu dia dikejutkan dengan suara tembakan pembantaian. Dan tiba-tiba dia disergap dari belakang oleh orang yang tadi dia temukan. Mereka menyangka Agu adalah seorang PLF atau pemberontak dan dia pun dibawa menghadap komandannya. Lalu si komandan bertanya kepada si Agu, untuk apa kedatangannya? Awalnya dia hanya diam dan akhirnya dia berkata bahwa keluarganya tewas semua oleh tentara pemerintah. Dan si Agu pun direkrut menjadi anggota mereka yang bernama NDF atau Pejuang Penduduk Asli untuk berperang gerilya. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Formation. Mereka pun melanjutkan perjalanan naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan mereka lihat ada pohon belukar. Mereka pun sampai di camp markas NDF dan ternyata banyak juga tawanan yang akan direkrut. Si Agu pun diajari cara berlatih perang sambil diberi pemahaman bahwa NDF menolak untuk mengakui ketidaksahan pemerintah. Dan kami NDF bergerak sendiri di bawah pimpinan Dada Godblood. Dan harus membunuh yang menghancurkan perdamaian. Dan siapakah Dada Godblood itu? Oke, nanti kita akan tahu di akhir cerita.
Victory! We are my family. Lalu mereka pun diberikan ilmu roh leluhur agar selamat dalam peperangan. Betapa terkejutnya si Agu dan mereka yang akan diberondong tembakan. Dan ternyata itu adalah Jackson. Mereka dibekali ilmu kebal tubuh dan tak terlihat oleh musuh karena sudah dilindungi oleh roh leluhur. Si komandan pun memberitahukan bahwa besok akan ada peperangan. Dan mereka pun siap untuk berperang secara gerilya. Mereka pun menghilangkan jejak camp itu lalu pergi ke tempat persembunyian senjata yang mereka telah siapkan. Mereka pun melanjutkan kembali dan sampailah di tempat penyerangan. Dan mereka pun mengambil posisi masing-masing. Si Agu pun diajari prajurit lain tentang bagaimana berperang dengan baik. Lalu muncullah musuh. Penyergapan pun terjadi. Kepanikan si Agu pecah saat pasukannya memenangkan penyergapan itu dan semuanya tewas. Lalu mereka menjarah semua peralatan perang musuh. Akan tetapi, ada prajurit musuh yang masih hidup. Komandan pun memanggil si Agu untuk membelah semangka tawanannya yang bening dan licin sekaligus menguji keberaniannya. Dengan terpaksa, si Agu pun melakukannya. Karena tak kuat menahan mual-mual, ia pun moncor. Mereka pun beristirahat dan berkumpul dengan anak seperjuangannya sambil bercerita tentang kehidupan keluarganya dulu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan hingga mendapatkan camp. Di sela waktu luang, mereka bermain seakan tidak melupakan kodrat mereka sebagai anak-anak. Di sisi lain, mereka berburu untuk dijadikan hidangan. Fenomena ini sangat mengharukan di tengah peperangan terjadi. Di saat malam tiba, mereka berkumpul. Sang komandan bercerita dengan gembira jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan tempat di mana tempat itu tersedia semacam tempat pesta wanita dan makanan. Tak lama kemudian, datanglah beberapa prajurit dan membawa pengungsi yang wilayahnya direbut oleh pemberontak. Seketika si komandan pun berseru untuk mengambil wilayah si pengungsi itu. Di keesokan harinya, mereka langsung mendatangi wilayah itu dan menurunkan beberapa prajurit di bawah pimpinan Tuaisi. Dan benar saja, mereka diberondong para pemberontak dan meminta bantuan kepada si komandan. Si komandan pun membalas serangan dengan mengarahkan prajurit pemberani pilihannya. Dan mereka pun menyerang dengan gagah berani. Alhasil, mereka pun memenangkan pertempuran itu. Dan malam pun tiba. Si komandan mendapatkan kabar bahwa atasannya Godblood bahwa ia akan dinaikkan jabatannya menjadi jenderal karena telah berhasil menguasai wilayah itu. Lalu dia diberi tugas untuk wilayah lainnya. Dan si komandan pun menyetujuinya. Lalu datanglah si Agu dengan membawa hasil jarahannya.
Si komandan sangat senang hingga si Agu pun diajak ke kamar dan dia diberikan kepercayaan oleh si komandan. Entah apa yang mereka lakukan hingga si Agu menangis sedih. Lalu ia pun disambut oleh si Setrika, teman dekatnya itu juga kawanan yang lain. Agu, I don't get there for you. Hey, I dey call you. Dan diberikanlah obat penenang hingga si Agu pun merasa melayang. Di keesokan harinya, mereka pun menyerang wilayah yang sudah direncanakan. Seperti biasa, mereka merekrut prajurit baru dan tawanan perang. Mereka pun melakukan penjarahan. Tak diduga, mereka menemukan seorang ibu dan anaknya sedang bersembunyi. Ketika si prajurit lain menyiksa mereka, si Agu kembali teringat kepada ibunya sampai terbawa suasana dan tidak lama kemudian dia pun sadar. Lalu si prajurit yang lain malah melakukan adegan putsa secara paksa terhadap si ibu tawanannya. Sedang asik-asiknya susu tandingan, dan tanpa diduga si Agu pun memberondong si ibu itu hingga terbujur kaku. Si prajurit lain pun terkejut karena perbuatan si Agu, burungnya pun menjadi ciut kembali. Lalu mereka pun membantai semua tawanannya dengan kejam. Pada saat itu ada seorang prajurit yang membawa surat dari atasan si komandan bahwa ia harus menghadapnya. Mereka pun bergegas menemuinya. Tak lama kemudian mereka sampai di markas komandan tertingginya. Mereka pun dipersilakan masuk dengan tidak sabar ingin menikmati jamuan makanan dan wanita yang dikabarkan komandan dulu. Saat di ruang tunggu ternyata ada orang lain yang sama ingin bertemu atasannya itu yang bernama Godblood. Si komandan sudah tidak sabar ingin menemuinya. Akan tetapi malah orang lain yang dipanggil. Si komandan pun diam kembali. Sampai akhirnya malam pun tiba. Si komandan belum juga dipanggil dan akhirnya dia pun kelewat sabar dan membentak pelayannya. Lalu ia pun mengajak ke ruangan lain untuk diberikan jamuan. Sampai akhirnya mereka pun molor kelamaan menunggu dan tak dipanggil juga. Komandan. Di keesokan harinya akhirnya si pelayan pun datang dan mengajak ke ruangan si Godblood komandannya itu. Dan bertemulah mereka. Lalu si prajurit dipersilahkan untuk melahap jamuannya. Seketika mereka pun melahapnya dengan membabi buta. Si komandan pun berkata merasa kecewa karena ia sudah menunggu terlalu lama dan curiga ada sesuatu di balik semua ini. Dan benar saja, si Godblood itu malah merubah strateginya karena seorang politisi. Dia malah menurunkan jabatan si komandan menjadi satpam dan si prajurit 2IC sekarang menjadi komandannya. Si Godblood pun menyuruh supaya besok mengadakan upacara pelepasan prajurit. Si komandan pun sontak tak terima. Akan tetapi, tidak lama kemudian dia pun legowo dan meminta untuk satu malam menghabiskan waktu bersama prajuritnya. Mereka pun bergegas pergi ke tempat pesta. Dan benar saja, mereka masuk ke tempat karaoke dengan PA yang sangat bohai, hitam, bening, dan licin. Mereka pun menikmati permainan futsal dengan wanita yang sudah disediakan. Akan tetapi, si Agu dan si Setrika masih kecil, jadi dia diam sambil nonton televisi. Ketika itu si Agu melihat lutut si pelayan yang gelap dan burik, tentu saja itu menarik perhatiannya. Dan si Agu pun memberikan senyuman setannya. Dan sialnya dia malah cuek dan pergi. Lalu terdengarlah suara tembakan dari kamar.
Ternyata si prajurit malah tertembak oleh si PL yang mencoba memainkan senjatanya saat sedang melakukan adegan futsal. Alhasil si Agu pun memberondong PL itu tanpa belas kasihan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di camp, si prajurit yang tadi pun terkapar dan sempat memberitahu kepada si Agu bahwa ini adalah sia-sia. Ya, peperangan dan perjalanan ini sangat sia-sia, lalu dia pun tewas. Lalu, si komandan pun berkata pada si Agu bahwa ini saat yang berbahaya, tidak tahu siapa yang harus dipercayai. Seakan si komandan telah dikhianati oleh si Godblood atasannya tadi. Karena si Godblood sudah mengkhianati si komandan, lalu si komandan pun memberikan arahan pada prajuritnya untuk tetap berjuang merebut wilayahnya sendiri. Mereka pun melanjutkan perjalanannya sampai menemukan camp. Dan pada saat malam, tiba-tiba mereka diberondong tembakan oleh musuhnya sampai beberapa prajurit tewas. Dan di keesokan harinya, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali seakan tak punya arah dan tujuan. Lalu, di tengah perjalanan, si setrika sahabat si Agu malah diam dan ternyata dia terkena tembakan pada waktu serangan semalam. Akhirnya si Agu pun membantunya, dan tidak lama kemudian, saat di perjalanan si Agu pun kelelahan dan tanpa diduga sahabat si Agu itu pun tewas. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan sampailah di camp barunya. Sudah berbulan-bulan mereka di camp dengan tanpa tujuan. Mereka mencoba menambang, entah menambang atau apa. Mereka pun merasa sudah lelah dan tidak ada hasil, serta prajurit banyak yang mati kelaparan. Commandant, want to talk to you, sir. Akhirnya mereka pun mengadu kepada komandan. I am your future. You fucking dying. No. You remember me, you remember you, Commander. Dan meninggalkan si komandan sendirian. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan tanpa si komandan dan tanpa tujuan. Dan tiba-tiba mereka disergap oleh tentara pemerintah, lalu mereka pun menyerah tanpa ada perlawanan. Di kemudian hari pun si Agu terbangun dari tidurnya dengan menyaksikan suasana normal seperti anak pada umumnya. Ternyata dia sudah ada di penangkaran anak yatim piatu. Akan tetapi, beban psikologi si Agu masih terganggu. Lalu si prajurit yang lain yang sama di penangkaran merasa muak dengan keadaan. Dia malah mengajak supaya mereka tidak hanya diam dan membosankan. Dia pun mengajak temannya dan si Agu untuk pergi. Akan tetapi, si Agu tidak mau mengulang penderitaan yang dulu pernah dialami. Dia pun terus diberi arahan oleh psikolog supaya pikirannya kembali normal. Dan dia pun bercerita tentang kejadiannya yang menimpa dulu hingga akhirnya dia pun kembali normal. Dan film pun berakhir dengan si Agu yang kembali normal. Akan tetapi, dia masih ada perasaan yang tak biasa anak kecil rasakan karena beratnya pengalaman menjadi pasukan perang yang kejam dan brutal. Oke, kita tadi sudah menyaksikan lika-liku perjalanan hidup si Agu yang tidak semestinya dialami pada masa anak-anak hingga sekarang dia hidup sebatang kara. Jika kalian suka dengan video ini, subscribe, like, and comment ya. Wassalam.